Cardano terlempar dari $1 saat ini di harga 13 ribuan. Namun untuk secara peringkatnya itu disalip Solana ya, kita melihat ini Cardano ada di peringkat 8 dan jangan sampai nanti disalip oleh Terra Luna ya gitu. Walaupun sama-sama blockchain yang memiliki teknologi kontrak pintar, tapi Cardano ini ternyata masih sangat hangat untuk diperbincangkan ya, karena dengan di lain teknologinya yang proof of stake yang dikatakan ramah lingkungan atau gas fee-nya rendah, ini membuat Cardano ini ternyata di penurunan kemarin itu mengalami akumulasi oleh paus terbesarnya gitu ya. Nah, namun kita melihat dulu bagaimana keadaan market crypto kita di aplikasi Indodax. Nah, Shiba Inu sedang naik. Kemudian untuk Cardano sendiri itu ada di 1%-an. Ya, terjadi jual beli yang sangat intens di sini ya. Karena kita melihat ada yang mengakumulasi, ada juga yang take profit. Nah, kita akan melihat dulu berita-berita apa saja yang membuat sentimen Cardano ini memang layak untuk kita pertahankan di portofolio kita gitu ya. Nah, dari coingape.com ini paus Cardano ya. Jadi paus Cardano ini meningkatkan pasokan secara signifikan. Nah, ini data itu menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam total pasokan ADA yang dipegang oleh paus. Paus ini diperkirakan menampung 10 juta koin Cardano gitu, atau lebih tepatnya 9,4 juta dolar pada saat penulisan ini. Bahkan ini ketika harganya turun kemarin, dia mengakumulasi lagi. Nanti kita akan lihat nanti ya, beritanya ada di salah satu berita juga, ini berdasarkan data gitu di tweetnya. Bahkan itu ya, pekan lalu sentimen juga mengutip bahwa grafik menunjukkan bahwa tingkat rendah, menengah, dan menengah atas menampung 100 hingga 100.000 koin Cardano terus mengakumulasikan lebih banyak ADA sehingga meningkatkan rasio pasok mereka ke level tertinggi sepanjang masa 16,8% sebagai Anda bangkit kembali di atas $1. Nah, bahkan secara signifikan grafik menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari jaringan ADA gitu. Walaupun ya harga Cardano itu kan sudah turun ya dari harga $3, apalagi ada tantangan baru yang dihadapi oleh ADA, terutama laporan Grayscale tentang platform kontrak pintarnya Ethereum Fund ya, yang tampaknya akan menjadi pusat perhatian utama kontrak pintar lainnya gitu. Tetapi ya kita melihat ADA ini masih mendominasi dengan 24%-nya di coin market cap, atau lebih kepada teknologi kontrak pintarnya. Nah, di daily hold juga paus terbesar Cardano ada kembali ke mode akumulasi, bahkan mempertahankan rekor presentasinya. Jadi perusahaan analitik blockchain sentiment menyoroti perilaku paus terbesar Cardano saat ada berjuang merebut kembali. Nah, jadi saat harganya turun dari $1 kemarin, ternyata ya ini ada paus-paus ini mengakumulasi ya, yang tadi saya bilang bahwa walaupun sudah turun lebih dari 60% sejak tertingginya di $3, ternyata grafik ini menunjukkan bahwa kita lihat sudah hampir 10 juta dolar gitu ya. Ada 10 M plus address on kolektif 46% supply. Nah, sudah memegang 46% supply. Wah, ini kita juga tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kemudian ini juga kadang ya membuat kita khawatir juga kalau banyak dipegang oleh paus. Tetapi kalau kita melihat bagaimana prospek paus ini ke depan, prospek Cardano ini ke depan, makanya orang-orang ini mengakumulasi Cardano saat ini gitu ya. Karena dikatakan ya teknologi proof of stake-nya yang luar biasa, gas fee-nya yang rendah, dan jaringan yang cepat, kemudian banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kita lihat di sini juga jaringannya sudah ada Velas, ada Binance Smart Chain. Ya, kemungkinan ini bisa kompatibel dengan jaringan seperti ini gitu ya. Ada jaringan BSC, ada Velas juga tadi kita melihat kompatibel sekali. Nah, intinya bahwa gini, kesimpulannya ketika kalian sudah tidak bisa membeli Ethereum BNB yang mungkin harganya sudah mahal, apalagi untuk kita investor cluster yang retail seperti ini ya, Cardano dan XRP itu saya rasa merupakan dua koin yang
bisa kita masuk dalam portofolio jangka panjang kita gitu. Karena ya sudah terbukti bertahan terhadap segala tantangan yang ada. Tuh, jadi itu saja mungkin untuk informasi tentang Cardano hari ini. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk menjual membeli aset kripto. Semua keputusan ada di tangan pribadi masing-masing. See you next video, jangan lupa subscribe, like, dan komen.